Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai keriting varietas Serada lokal Sumatera Barat. Ini sekarang berusia 167 hari setelah pindah tanam, dan alhamdulillah ini untuk buah keduanya mulai ada tanda-tanda merah. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan proses penyemprotan yang ke-41 kalinya. Jadi kita sedikit akan berbagi pengalaman, berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua, karena kemarin juga itu ada yang menanyakan tentang kelebihan dan kekurangan pestisida yang berformulasi EC. Jadi formulasi pestisida kan, bentuk-bentuk pestisida itu ada beberapa macam, yang kalau kita golongkan secara bagi dua, ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cair. Kalau berbentuk padat itu ada yang berbentuk butiran, ada yang berbentuk granul, ada yang berbentuk tepung. Kalau berbentuk cair itu ya cair lah, ada dua, ada yang umumnya itu ada EC dan SC. Yang ditanyakan oleh kawan kita itu kelebihan dan kekurangan pestisida yang berformulasi EC. Jadi kebetulan kan kita akan melakukan penyemprotan, ya tidak ada salahnya kita kita bahas-bahas sedikit, mana tahu bisa berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua. Jadi secara umum untuk pestisida itu baik itu insektisida maupun fungisida ataupun pestisida jenis lainnya itu ada dua macam secara umum, ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cair. Kalau berbentuk cair ini paling ada yang berformulasi EC, EC, misalkan saya perlihatkan ini adalah formulasi EC. Ada juga yang berbentuk SC. SC itu saya tidak bawa contohnya, ya semuanya ini adalah EC. Ini juga EC. Nah, itu bisa kawan-kawan lihat. Ini juga Abacros. Nah, itu juga EC. Nah, bisa kawan-kawan lihat itu. Tapi kalau untuk padatan itu padatan ada WP, ada SP, itu yang berbentuk tepung, ada juga yang granul, misalkan furadan atau yang bahan aktif karbofuran itu dia berbentuknya granul. Kalau WP ya ini misalkan contohnya WP. WP itu dari singkatan waterable powder, jadi bersifat tepung. Kalau untuk yang padatan misalkan WP dengan SP, WP itu waterable powder, kalau yang SP itu soluble powder. Untuk WP itu dia tepungnya lebih halus. Kalau SP itu dia kayak tepung tetapi kayak berbentuk butiran-butiran tepung. Kalau yang WP itu dia lebih halus tepungnya. Itu perbedaannya, perbedaan fisik. Kalau EC dengan SC, kalau EC itu dia emulsi konsentrat, itu ada yang mengatakan dia dalam kandungannya itu mengandung minyak. Misalkan ini kebetulan saya akan pakai Yapen. Ini bahan aktifnya dimetoat dan imidacloprid. Ini formulasinya EC. Misalkan juga saya pernah pakai Lawrence, itu formulasinya juga EC. Misalkan juga Abacros, misalkan juga banyak pestisida itu yang berformulasi EC. Jadi kalau yang berbentuk air itu paling banyak EC dengan SC. Semua pestisida baik itu insektisida maupun fungisida yang berformulasi EC itu dia mengandung minyak. Tetapi kalau kita larutkan di dalam air, EC ini sangat mudah larut. Cuma kalau kita lihat itu kayak ada minyak-minyaknya kalau kita larutkan di dalam ember. Kalau SC dia larutan putih yang melayang-melayang di dalam air. Itu yang membedakan kalau kita dalam pelarutan. Dan untuk kelebihan EC ini yang karena dia kan mengandung minyak, ada yang mengatakan itu petani bahwa kalau kita menggunakan formulasi EC itu kurang cocok kita gunakan pada tanaman yang masih muda, karena EC kan itu dia minyak kan itu bersifat bersifat panas, makanya kurang cocok kalau kita gunakan pada usia muda. Tetapi kalau saya tidak masalah kita gunakan pada usia muda, asal dosisnya ya harus sesuai pada aturan. Misal kelebihan dari EC itu dia mengandung minyak, bisa kita tidak menggunakan perekat kalau kita melakukan penyemprotan pada musim kemarau. Kalau musim hujan ya tetap kita gunakan. Tetapi kalau misalkan untuk berbicara kelebihan dan kekurangan, tidak terlalu jauh berbeda dengan SC. Kalau saya pribadi, karena setiap melakukan penyemprotan itu saya juga menambahkan perekat. Baik itu saya menggunakan SC, baik itu menggunakan EC, saya tetap menggunakan perekat. Tetapi kalau berbicara masalah kelebihan khusus untuk EC ini, kita
bisa tidak menggunakan perekat kalau kita menggunakannya pada musim kemarau. Kekurangannya juga itu sedikit. Kalau dia ini kan mengandung minyak. Kalau kita melakukan pengaplikasian pada musim kemarau yang sangat panas, itu kurang-kurang bekerja maksimal. Terus EC itu kalau kita mengaplikasikan pada musim dingin yang sangat dingin, misalkan di kaki gunung yang suhunya bisa di bawah rata-rata, itu dia tidak bisa bekerja maksimal juga, dia tidak aktif. Kalau musim panas, sangat panas, dia tidak bisa bekerja maksimal. Saat musim dingin yang sangat dingin, dia juga tidak bisa bekerja maksimal. Itu juga kekurangannya. Itu mengandung minyak, itu bisa membuka lapisan lilin pada hama. Jadi misalkan hama itu, misalkan ini adalah hama, itu dibungkus oleh lapisan lilin di bagian luar. Nah, itu dengan menggunakan bahan aktif yang bersifat EC, yang berformulasi EC, ini ibaratnya pelindung dari hama itu tidak ada. Jadi ini membuka menembus jaringan zat lilin pada hama, tetapi juga bisa menembus jaringan zat lilin pada tanaman, karena misalkan ini daun tanaman, itu daun tanaman juga terbungkus oleh zat lilin. Sama halnya misalkan daun tanaman ataupun hama itu semua dibungkus oleh zat lilin, zat pelindung agar tidak tersengat oleh sinar matahari. Dengan menggunakan EC itu bisa menembus atau seolah-olah sederhananya dia tidak memakai baju. Dengan itu penyemprotan kita lebih maksimal, itu kelebihannya. Jadi itu adalah beberapa kelebihan dan kekurangan kita menggunakan EC. Dia bersifat panas, tetapi dia juga bisa membuka zat lilin bagi hama dan tanaman. Kalau dia membuka hama, itu bagus, tetapi kalau membuka tanaman, itu kurang bagus. Ya, itulah. Jadi semua pestisida itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus untuk insektisidanya, saya menggunakan insektisida Yapen. Ini bahan aktifnya Dimetoat imidacloprid. Ini kita gunakan 15 ml per tangki. Ya, misalkan ini kalau musim hujan, musim awal tanam, bisa kita gunakan cuma 10 ml per tangki, 0,75 ml per liter. Terus terakhir perekatnya 25 ml per tangki. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.